Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita boleh sapa kanan kiri, kita katakan engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Senang kembali saudara kita bertemu di tempat ini untuk ibadah kita yang kedua. Saya harap minggu depan kita ketemu lagi ya saudara. Tetap beribadah di tempat ini, amin. Amin. Saudara, kita ini kan umat yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Ya kan? Amin. Nah, karena kita telah dimenangkan, Tuhan naik ke sorga. Dia meninggalkan roh yang hidup dalam diri kita. Oleh sebab itu kita perlu menjaga roh ini saudara. Kita perlu menjaga spirit ini terus. Dengan kita terus hidup melekat kepada Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang lagi yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau sembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita yang kedua ini. Biar pengurapan Tuhan yang sejati turun di tempat ini. Mengurapi kami, mengurapi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada penyembahan di tempat ini kalau roh-Mu tidak ada di tempat ini Bapa. Maka kami butuh roh-Mu Tuhan mengalir. Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Biar penyembahan kami boleh memuliakan nama Engkau. Boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami butuh roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan Yesus. Halau setiap si jahat, si iblis yang mencoba mengganggu penyembahan kami siang hari ini Tuhan. Fokus kami tertuju hanya pada Engkau Raja segala Raja. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini mengharumkan Tuhan Yesus. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau agungkan nama Dia. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja. Kami agungkan. Kami muliakan Yesus. Satu minggu ini Tuhan kami boleh berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Kau terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Ajar terus kami Tuhan untuk terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami memuliakan Engkau Bapa kami yang hidup. Iya dalam bayat takaya. Haleluya. Engkau kudus Tuhan Yesus. Kami masuk ruang maha kudus-Mu. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Iya kalau bayat takaya kalau bala 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 bala. Shande kalau bayat kalau bayat. Yesus. Haleluya. Oh. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan Yesus. Sucikan kami Tuhan. Layakan kami untuk menyembah Engkau. Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
setiap hati kami Tuhan Yesus.
terlebih lagi Tuhan dengan setiap nyanyian dan gerakan kami Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa gereja kita telah dibangkitkan oleh Tuhan, amin. Amin. Biar pengurapan Tuhan tercurah di tempat ini. Bangkitkan gerejamu sekarang Tuhan Yesus. Sebab kami akan maju dalam kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Lawan kami Tuhan Yesus. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sekali kita mau nyatakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Lebih antusias lagi saudara. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali kita mau nyatakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kami rebut bangsa-bangsa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab kegerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Amin. 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 Haleluya.
Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah hati setiap kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan. Agar setiap pesan firman yang boleh disampaikan boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu.
kami Tuhan. Jamahlah kami, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, kami percaya surga sedang menaruh perhatian ke tempat ini. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang telah memenuhi ruangan ini dan yang telah memenuhi kami semua. Kami percaya kebangunan rohani akan terjadi di tempat ini, di ruangan ibadah kami. Akan ada banyak lawatan Tuhan yang dinyatakan. Akan ada banyak orang yang dijamah. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang akan dilewatkan oleh Tuhan. Kami semua akan mengalami Tuhan di gereja kami sendiri. Kami akan melihat Tuhan berperkara dengan caranya yang ajaib. Tuhan melawat umatnya. Dan sekarang Tuhan, dapatkanlah kami satu persatu. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang membuka hati untuk Engkau. Jamahlah kami semua, penuhi setiap kebutuhan rohani kami. Buat kami pulang menjadi jemaat-jemaat yang berkemenangan. Sampai ke rumah kami menjadi keluarga-keluarga pemenang. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar firman saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Annyeonghaseyo. Sekarang ibu-ibu juga sukanya drakor sih. Ya, Oras, Amang Inang dan semua kita di sini. Ya, salam hormat saya untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk kepercayaannya, Pak. Terima kasih sudah menjadi kawan sekerja di ladangnya Tuhan, juga Ibu dan juga semua kita hamba-hamba Tuhan juga di sini yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ibadah yang kedua ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima saja. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5 saja. Mari jemaat BKP Aston kita sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau ada penyertaan Tuhan yang sempurna, maka itu karena Tuhan sudah menjanjikannya bagi kita. Waktu Yesus lahir, Yesus menjamin bahwa Allah menyatakan bahwa Dia benar-benar mendatangi kita. Waktu Allah dekat dengan manusia, saya bisa gambarkan kedekatan Tuhan itu dari 3 bagian. Yang pertama, dari perjanjian lama, Tuhan itu sepertinya jauh dari manusia. Karena yang boleh menghadap Tuhan hanya para imam yang boleh masuk ke ruang maha kudusnya. Sehingga sepertinya Tuhan di sini, lalu jemaatnya begitu jauh di luar kemah suci. Begitu berjarak. Lalu dalam zaman perjanjian baru, Tuhan itu tidak lagi dikatakan begitu jauh. Tetapi begitu dekat dan sangat dekat. Karena dalam perjanjian baru ketika Tuhan menjadi manusia, Dia hidup bersama manusia. Dia mengalami apa yang manusia alami. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Begitu dekatnya Tuhan dalam perjanjian baru. Lalu di tahap ketiga dalam zaman anugerah ini, Tuhan itu bukan lagi sama seperti perjanjian lama. Yang dikatakan jauh. Bukan juga sama dengan perjanjian baru yang dikatakan begitu dekatnya. Tapi Tuhan dalam zaman anugerah, zaman Bapak Ibu dan saya sekarang ada, itu masuk dalam hidup kita. Dia sekarang ada dalam hidupmu. Dia menguasai hidupmu. Dia ada di sini. Sehingga kalau Tuhan ada di sini, sakitnya bukan lagi di sini. Sukacitanya tuh di sini, Pak. Senangnya tuh
Pak Pendeta di sini. Ya. Lalu dalam kelahirannya, dia menyatakan bahwa dia mengatasi hukum biologis. Dia tidak dilahirkan oleh manusia, tapi diperanakan oleh Tuhan. Waktu Yesus lahir, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 1, di situ ada perikop pertama yang judulnya silsilah Yesus Kristus. Dari Abraham, dari Daud sampai Abraham dan sampai Yesus. Bapak Ibu bisa baca, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya bapak-bapak memperanakan anak lakinya masing-masing. Dituliskan di situ. Sampai di titik Yesus, di Matius 1 ayat 16, Yusuf tidak dikatakan yang memperanakan Yesus. Karena bukan Yusuf yang melahirkan dan memperanakan Yesus. Kalimatnya berubah di ayat 16 itu. Dan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus. Yusuf tidak dikatakan yang memperanakan. Kalau di atasnya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, tapi Yusuf tidak dikatakan yang memperanakan Yesus. Yang dikatakan adalah, dan Maria yang melahirkan Yesus. Marialah yang melahirkan Yesus. Oleh karena apa? Bukan karena Yusuf, tetapi karena dorongan Roh Kudus. Sehingga Yesus tidak sama dengan manusia kebanyakan. Orang Kristen tidak menyembah manusia yang menjadi Allah, tapi orang Kristen menyembah manusia yang menjadi Allah yang menjadi manusia. Bisakah manusia menjadi Allah? Tidak akan mungkin. Bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisa, kalau dia mau melakukannya. Sehingga orang Kristen bukan percaya kepada Tuhan yang bisa mati. Kalau Tuhan kita adalah manusia yang menjadi Allah, maka dia bisa mati. Tapi orang Kristen bukan menyembah Allah yang bisa mati. Masa Allahnya bisa mati? Benarkah demikian? Tidak, Bapak Ibu. Kita menyembah bukan kepada Allah yang bisa mati, tetapi Allah yang mau mati. Allah yang mau mati dan Allah yang bisa mati itu sesuatu yang berbeda. Karena kalau Allah bisa mati, maka dia tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai Allah. Dia tidak layak sebagai Allah kalau dia bisa mati. Tapi Yesus bukan bisa mati. Allah di dalam Yesus bukan bisa mati, tetapi dia mau mati. Dan lewat keinginannya untuk menyelamatkan kita, dia mau mati untuk kita. Tetapi dia tidak bisa dikuasai oleh kematian. Lalu dalam kematian dan kebangkitannya, Allah menyatakan dia mengatasi hukum kodrat manusia. Dia tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Dia bangkit. Dan ketika dia naik, dia mengatasi hukum Newton, hukum alam semesta. Dia melewati batas gravitasi. Bukan gratifikasi. Gravitasi. Kan ada gravitasi. Kalau kita udah melewati batas gravitasi, maka kita nggak jatuh, terbang. Tapi kalau kita masih di sini, kita naik mimbar ini terus kita lompat, jatuh. Tapi kalau kita udah nggak di gravitasi lagi, kita lompat, kita terbang terus seperti di pesawat ulang-alik tuh. Nggak bisa menyentuh tanah. Ya. Nah kadang orang ya, pikirannya melampaui Tuhan kadang-kala. Sampai akalnya nggak menyentuh tanah. Dia mengatasi semua. Dia nggak mau dikalahkan oleh semua karena dia kayaknya ada di atas semua. Nah hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu dinyatakan pada waktu dia lahir, pada waktu dia mati dan bangkit, dan pada waktu dia naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, dia mengalahkan hukum Newton. Dia mengalahkan gravitasi. Dia naik melewati lapisan-lapisan langit, kata kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Dia menjadi perintis. Sehingga waktu Yesus naik ke surga, dia bukan langsung meletup dan hilang, tapi Yesus itu naiknya perlahan-lahan. Dia mengatasi awan, kata Alkitab. Waktu Yesus naik ke surga, inilah yang dinamakan bahwa kasih Tuhan itu sampai ke langit. Setia Tuhan itu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu, kenapa Yesus naik ke surga? Untuk menjelaskan bahwa kasihnya sampai ke langit. Dan setianya sampai ke awan-awan, kata Mazmur 36 ayat 6. Artinya doa-doa Bapak Ibu sekalian sampai ke langit bisa dibawa Tuhan. Sampai ke tahta Allah. Sehingga tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Bapak Ibu ingat waktu Hana berdoa. Hana itu berdoa minta punya keturunan. Kalimatnya di dalam kitab 1 Samuel, di sana dikatakan Hana berdoa mulutnya komat kamit. Lalu Imam Eli melihat Hana, lalu dia berkata, "Hai perempuan mabuk, sampai kapan kamu mau mabuk-mabukan?"
Lalu Hana berkata kepada Imam Eli, sebetulnya hambamu ini bukan perempuan yang mabuk, tetapi hambamu sedang berdoa untuk minta keturunan. Imam Eli lalu menaruh tangannya di atas kepala Hana dan mendoakannya. Lalu akhirnya dikatakan dalam ayat itu, Hana mengandung dan mendapatkan keturunan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan anggap remeh doa walaupun dia doa dalam hati. Jangan remehkan cidaha, cinta dalam hati. Kadangkala saya kalau ketemu di reunian nih anak-anak SMA saya gitu kan, saya kan juga pernah SMA. Istri saya kalau beli baju dia bilang, "Papa, aku kelihatan lebih muda kan?" "Kamu bukan kelihatan lebih muda sayang, tapi pernah muda." "Kamu pernah SMA." Istri saya langsung datangin saya, "Tos dulu ah." "Kamu juga pernah SMA kan?" "Iya." Iya. Di reunian itu saling ketemu gitu ya. Ada teman yang bilang, "Aduh dulu tuh gue seneng banget tahu sama lo. Gue tuh jatuh cinta, cuma dalam hati doang." Itu namanya cidaha. Cinta dalam hati kata orang Manado. Ya, terus yang dibilang itu, "Ya ampun, gue tuh sebetulnya juga suka Amol, kenapa lo gak nembak gue?" "Kalau lo nembak gue mau deh pasti. Cuma lo gitu sih, lo nyimpen dalam hati terus." Iya. Tapi Hana ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia doanya cuma dalam hati, dia komat kamit aja sampai Elia nggak dengar. Elia dengerin, kok ini orang bukan doa. Wah, ini perempuan mabuk. Sama seperti waktu Pentakosta. Orang-orang berkata mereka mabuk oleh anggur. Ya. Orang kalau sedang cinta Tuhan, Bapak Ibu, mengharapkan Tuhan dalam hidupnya, kadangkala dia seperti orang yang nggak sadar yang di dalam hatinya itu cuma ada Tuhan. Dan Tuhan itu, walaupun Hana itu cuma komat kamit, Tuhan bisa tahu loh. Jangan kira doa dalam hati Bapak Ibu yang gak kedengaran Ibu Gembala, yang gak kedengaran Pak Gembala, yang gak kedengaran pengerja-pengerja di sini, itu gak didengar Tuhan. Jangankan doa dalam hati, bahasa tetesan air mata aja Tuhan tahu. Tuhan ngerti bahasa tetesan air mata yang kau jatuhkan. Ada air mata kontrakan, ya kan? Iya. Ada air mata uang sekolah, iya. Ada air mata Kejora, kelompok jomblo ceria. Ada air mata Jonathan, jomblo tanpa mantan. Ya kan? Anak-anak muda doanya harus lebih kenceng kalau tentang jodoh. Sekarang saya ajarin, bilang sama Tuhan, "Tuhan jodohku di mana? Tolong Sherlock." Supaya aku yang jemput, gitu. "Aduh Pak, kalau Tuhan yang kirim," saya kan selalu bilang, "Tenang aja, jodoh kalian sedang OTW." Maksudnya apa Pak? Lagi dalam pengiriman, aduh. Ngirimnya kalau Tuhan tuh lama Pak, syarat dan ketentuannya, aduh berat. Nah sekarang berubah doanya. Minta Tuhan Sherlock, di mana jodoh kalian? Dan bilang sama Tuhan, biar aku yang jemput Tuhan. Gak usah dikirim. Iya. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam, ada orang yang berdoa buat rumah. "Tuhan saya mau punya rumah." Siapa yang gak ingin punya rumah? Semua kita ingin punya rumah. Tapi Bapak Ibu dengar, hari ini mungkin Bapak Ibu belum punya kendaraan, besok belum tentu Bapak Ibu bisa punya kalau Tuhan menghendakinya. Bapak Ibu boleh hari ini di rumah kontrakan, besok belum tentu Bapak Ibu masih ngontrak. Jangan-jangan udah diusir. Kenapa Pak? Ya belum bayar. Maksud saya hari ini kita ngontrak, besok belum tentu. Bisa aja Tuhan berkati kita sampai kita punya rumah. Tuhan tuh ada aja berkatnya. Sehingga kalimat waktu Pentakosta dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suara seperti angin kencang. Tuhan tuh bisa tiba-tiba loh memberkati kita. Tuhan itu gak bisa dibatasi Bapak Ibu. Sehingga jangan batasi Tuhan lalu menggambarkan Tuhan tuh seperti kita. Satu kali saya suruh beberapa orang di ruangan ibadah, saya kasih kertas sama pulpen. "Ayo Pak, ambil kertas sama pulpen ini. Saya mau kasih tugas." Lalu orang-orang bilang, "Kayak kuliah aja, dasar dosen." Enggak serius kata saya. Udah pegang. Sekarang tolong gambarkan gambar Allah di kertas itu. Mereka bengong. Aduh, gimana gambar Allah? Akhirnya mereka mulai coret-coret. Ya saya diem aja, saya tunggu mereka selesaiin sambil jemaat semua nunggu. "Bapak Ibu tunggu ya, kita lihat dulu bagaimana bapak-bapak ini menggambarkan Tuhan di kertas itu." Semua gambar. Sudah selesai Pak? Udah, saya ambil.
gambarnya gambar manusia, ada hidungnya, ada kupingnya, ada rambut panjangnya berdiri. Terus saya bilang, ini kesalahan kita. Kita sering kali menggambarkan Tuhan dengan versi kita. Jangan terbalik Bapak Ibu. Tuhan itu bilang di dalam Alkitab, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tapi bukan Allah segambar dengan manusia. Kadang-kadang kita kalau menggambarkan Tuhan, rambutnya panjang, pakai jubah putih, pakai tongkat, mukanya bersinar, ada hidungnya, ada matanya, ada bibirnya, ada kupingnya, ada tangannya, ada kakinya. Kita menggambarkan Tuhan dengan versi kita. Makanya kalau Tuhan gak berlaku seperti versi kita gak suka. Jangan. Lalu kemudian di minggu depannya, semuanya akhirnya udah tahu. Minggu depan saya tes lagi, saya kasih kertas lagi. Wah ini kemarin nih kita dijebak nih sama pendeta ini kata apa. Saya kasih, sekarang gambarkan Tuhan dalam manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Bagaimana gambar Tuhan itu dalam diri manusia? Digambarin Bapak Ibu. Masih ada gambar yang seperti kemarin. Tapi ada satu orang yang gambar di kertas itu. Dia coret, udah. Saya kumpulkan, dikumpulkan. Waktu saya lihat, oh ini masih sama kayak kemarin. Tiba-tiba waktu saya sampai di kertas yang dicoret itu. Saya langsung tanya, kenapa Bapak cuma coretan doang? Satu kertas putih ini. Bapak itu bilang, kalau gambar Tuhan dalam diri manusia, itu membuat manusianya gak kelihatan lagi Pak. Gak ada lagi gambar Pak Rudi Siregar. Kalau dikatakan Pak Rudi diciptakan segambar dengan Allah. Ada gambar Allah dalam diri Pak Rudi Siregar. Dalam Ibu Manik gak ada. Pak Rudinya hilang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya nilai kita kadang gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Tuhan. Diri kita kadang harus sama seperti Yohanes yang berkata, biarlah aku semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan, tapi Engkau semakin besar dilihat banyak orang. Biarlah Engkau melakukan setiap perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat Bapamu yang di surga. Yang kelihatan Bapa, yang kelihatan Tuhan, yang kelihatan Yesus. Adapun hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus, betul kan? Akunya udah gak ada. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah bagaimanakah kita bisa menggambarkan Allah? Gak bisa. Kita gak bisa menggambarkan Allah. Allah itu roh. Allah itu bukan seperti versimu. Yang engkau gambarkan ada hidung, ada mata, ada itu. Memang dikatakan oleh Alkitab. Dia seperti kita yang punya telinga mendengar setiap doa. Dia seperti kita yang punya hidung mencium aroma persembahan yang harum. Dia memang seperti kita punya mulut karena dia berfirman. Dia memang seperti kita punya kaki karena dia melangkah. Lalu ia melangkah di tengah-tengah taman Eden itu dan manusia bersembunyi. Memang dia seperti kita yang punya tangan. Karena tangannya menolong orang Israel kata Alkitab. Tangan Tuhan yang pegang. Memang dia punya hati seperti kita. Kadang-kala kita menggambarkan Tuhan itu seperti versi kita. Tapi Tuhan itu roh. Bagaimana kita menggambarkan Allah yang roh? Gak bisa. Bapak Ibu lihat ini. Angin, kelihatan angin. Kata Tuhan angin bertiup kemanapun ia mau. Angin ada yang bisa lihat? Enggak. Tapi kita bisa rasakan. Sehingga kita nggak bisa menggambarkan angin. Kita cuma bisa menggambarkan gerakannya. Kadang-kala angin puting beliung itu kita gambarkan. Digambar kita kan badai ya, yang begitu. Kita gambarkan seperti milik, karena memang seperti itu gerakannya. Kita cuma bisa gambarkan gerakannya. Dan kalau kita berkata gerakan Allah, roh Allah ada di sini, itu nggak kelihatan tapi terasa. Ya. Ada power, ada kegerakan. Ada gerakan Allah di sini. Dan gerakan Allah itu hinggap pada kita masing-masing.
Itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kalau bagaimana kita menggambarkan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Manusia yang gak kelihatan, oret-oret gitu. Yang kelihatan apanya? Sifat-sifatnya. Keadilan, kasih, sukacita, kesucian. Manusia bisa dikatakan kecipratan hakikatnya Tuhan. Kalau Tuhan itu disebut maha kasih, kita juga punya kasih. Akhirnya. Kalau Tuhan itu disebut maha tahu, kita juga bisa tahu. Saya tahu GBI BKP Aston di mana. Karena udah dikasih tahu sama itu saya. Sama Ibu Gembala. Sampai dikirimin videonya, Pak, nanti dalam parkiran masuk nih ada pintu kaca. Belok ke situ ada bannernya. Pak Gembala tanya, tadi susah nggak nyari? Oh sudah, paling gampang Pak. Sampai dikirimin videonya sama Ibu Gembala. Saya tinggal ikutin aja videonya. Wah masuk aja. Ada Bapak, tinggal salaman nyampe di sini. Iya, saya tahu kalau saya pulang kemana. Kalau Tuhan itu adil, kita juga bisa adil. Kalau Tuhan itu maha hadir, dikatakan maha hadir, kita juga bisa hadir. Cuma kita bukan maha. Kita bukan mahanya kasih, kita bukan mahanya adil, kita bukan mahanya suci, kita bukan mahanya hadir. Kita cuma kecipratan apa yang menjadi sifat-sifatnya. Jadi Bapak Ibu, biarlah orang melihat sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu, selamanya engkau gak bisa marah terus sama Bapak. Lalu bilang, udah, perang Israel, Iran dimulai. Apa sih, Ma? Iya, kita perang. Tidur, ada gulingnya. Kamu sana, sayap kiri, aku sayap kanan. Dipisahkan oleh guling. Ada loh suami-suami kalau marah tuh keluar rumah. Pergi dari rumah. Jangan Pak. Kalau kita marah sama istri jangan tinggalin. Kita gak akan pernah bisa merubah orang dari jauh. Mendekat adalah cara terbaik untuk kita bisa merubah seseorang. Biarpun istrimu marah-marah deketin. Iya mak, iya mak. Kamu kok deket terus? Iya aku gak bisa jauh dari kamu. Biar anak kita ngelawan. Jangan bilang terserah. Papa udah ajarin kamu nak. Sekarang ora urus. Wes wayai rasano. Dewi. Papa gak mau peduli lagi sama kamu. Jangan nanti kata-kata kita diambil iblis. Anak kita melawan, anak kita gak suka sama, deketin terus. Mendekat adalah cara kita untuk bisa merubah seseorang. Mungkin anakmu jauh. Kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri mungkin. Doa adalah cara orang tua bisa memeluk anaknya dari jauh. Engkau gak punya tangan yang bisa peluk mereka, tapi doamu bisa memeluk mereka dari kejauhan. Sehingga yang penting dekat. Ibu-ibu, biar suami tetap bohong, tetap dekat. Saya pernah tanya seorang ibu, Bu, Inang, Amang masih suka bohong? Aduh pendeta yang kemarin aja belum ketelen. Dia udah bohong lagi katanya. Akhirnya 25 kali dia bohong. Hati saya jadi keblokir katanya. Wah keblokir, nggak sekalian dipasangin anti gores. Ya, supaya kenapa Amang? Ya supaya nggak gampang kegores sama omongan Amang. Iya. Banyak loh bapak-bapak yang lari-lari ke saya lalu, aduh Pak, saya kalau di rumah itu seperti di UGD. Kok di UGD? Iya Pak, istri saya itu penyakit saya katanya. Bukan Pak, istri itu bukan penyakit, kadang-kala dia jadi infus loh. Kenapa jadi infus? Iya, kadang-kala dia penyemangat saya. Penyemangat kita suami-suami. Dan ada saja bapak-bapak yang bilang, aduh Pak, saya nggak bisa lama-lama. Karena saya ini masih tahanan rumah katanya. Kok tahanan rumah? Iya, ini pun masih bebas bersyarat katanya. Saya gak boleh pulang lebih dari jam 9. Oh ya sudah, saya ngajak bapak PA, saya antar bapak ke rumah. Sampai di rumah saya bilang, Bu, saya pulangin bapak ya. Kok dipulangin Pak? Iya kan tadi saya yang bawa. Saya jemput terus saya pulangin lagi. Iya Pak, makasih Pak Pendeta. Iya. Dan kadangkala Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hidup, biarlah bukan lagi kita tapi Tuhan. Ya. Tetap dekat, tetap sayang. Jangan berubah. Kalau suamimu berubah, dulu kurus. Sekarang maju perut, pantat mundur. Oh itu apa Pak? Semar. Perutnya udah buncit, pantatnya juga udah ke belakang. Jalannya juga begini. Bilang sama dia, biar kau gemuk, pipimu tembem,
ku tetap suka. Suaminya langsung gini, mama. Jangan kalau gemuk kau langsung bilang, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Apaan sih Pak? Ya lu kayak manusia planet tahu. Lu nge-gym kayak apa, kayak fitness kayak. Ya biar kurus. Gak apa-apa Bapak, biar kita cinta sampai tua. Sama-sama sampai kaken-kaken, ninen-ninen. Sampai opung boru, sampai opung doli. Sampai opa, sampai oma. Opa. Sekarang opa-opa tuh seneng di rumah karena ada cucu. Opa itu singkatannya jadi orang paling asik buat cucunya. Saya bilang, Pak kemana gak ibadah? Aduh jaga cucu. Ya memang begitu Pak. Dulu anak itu titipan Tuhan, sekarang cucu titipan anak. Jadi kalau bapak-bapak dititipin cucu, terimalah karena itu titipan anak. Iya, itu harta kita loh, cucu-cucu itu. Kita lah jadi tambah tua gara-gara cucu. Saya nggak terasa loh, kemarin tanggal 9 Juni, saya masuk usia pernikahan yang ke-25. Saya baru sadar, ya ampun perak ya. Kata teman saya, ini perak asli apa sepuan? Kata. Enak aja, asli lah 25 tahun. Lalu saya bilang dalam hati saya, akhirnya saya tua juga Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kadang-kala kita kan baca Alkitabnya, kita nggak mau kelihatan tua. Dahulu aku muda, sekarang tetap muda. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anaknya minta-minta roti. Ibu-ibu dengar, sekalipun engkau pakai anti-aging, engkau tetap akan menjadi tua. Iya, tua tuh nggak perlu kita usahakan, nggak perlu kita kerja, dia akan datang sendiri. Ya. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang menyertai kita di waktu muda, remaja, ada waktu Tuhan menyertai kita di waktu muda, ada Tuhan juga yang menyertai kita di waktu tua. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang banyak melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga jangan menolak tua. Makanya kenapa Daud berkata, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Karena dia akhirnya menghitung hari-hari hidupnya. Iya ya, rupanya aku tidak muda lagi. Musa juga berkata, Tuhan ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu belajar menghitung hari supaya kita tahu di titik mana kita sekarang. Kadang manusia itu gak suka menghitung hari. Manusia itu sukanya menghitung duit. Kita hitung duit terus. Kita jadi orang yang selalu berpikir tentang uang. Sehingga hal pertama dalam tema penyertaan Tuhan yang sempurna ini berkata, kenapa penyertaan Tuhan itu sempurna? Karena penyertaan Tuhan itu mengikat. Dikatakan dalam Alkitab, janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang itu terikat dengan uang. Kenapa kita nggak boleh terikat dengan uang? Karena kita harusnya terikat dengan Tuhan. Bapak Ibu harus terikat dengan Tuhan, nempel. Terikat, jangan terikat dengan uang. Kalau terikat dengan uang kayak bibi saya kemarin bilang, aduh Julius, sekarang kok jarang nemu uang ya di jalan katanya. Waduh Bi, untuk berharap nemu uang di jalan sekarang udah susah. Sekarang orang pakai uang elektronik. Kalau dulu kita keluar gang, langsung nemu duit. Ya kan? Sekarang jarang lo nemu duit di jalan. Kenapa? Karena orang kiris bayarnya. Orang transfer. Kemarin saya lihat kirain uang 50.000, nggak taunya plastik aqua. Saya udah mau ambil, hijaunya sama, birunya sama. Saya deketin, ya ampun plastik aqua. Saya kira duit 50.000 kan sama ini. Ya. Jangan ikatkan dirimu dengan uang. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Penyertaan Tuhan itu adalah mengikat kita. Dia ikat kita terus. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kata Paulus, tidak ada. Uang pun tidak, kekayaan pun tidak. Sehingga jangan lupakan Tuhan sekalipun engkau punya uang banyak. Jangan lupakan Tuhan kalaupun engkau kaya. Jangan lupakan Tuhan kalaupun pangkatmu tinggi. Engkau harus terikat dengan Tuhan, bukan dengan jabatan, bukan dengan uang, bukan dengan segala sesuatu. Tuhan saja yang akan menjadi andalanmu. Kalau engkau nggak terikat dengan Tuhan, kapan engkau berharap untuk sesuatu yang lebih baik dari hari ini? Iya.
Tapi kalau engkau ikut Tuhan hanya karena uang, ikut Tuhan hanya ikut-ikutan, saudara, apapun yang engkau inginkan, itu adalah keinginan yang tidak akan pernah terwujud. Kita akan jadi Katon Bagaskara yang berkata, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Ya. Kita ingin tapi nggak pernah terwujud. Tapi kalau kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa bilang, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita boleh gak punya uang, tapi kita punya kasih Tuhan itu cukup untuk kita bisa berjalan untuk melanjutkan hidup. Dan Tuhan itu, makanya kalau kita mau tinggikan, dalam Mazmur 57 ayat 6 dikatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kenapa? Karena dia mengatasi semua. Dia melewati semua, dia ada di atas semua. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita dengan cara yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga jangan pernah jadi orang yang terikat dengan apapun. Terikat dengan kebencian apalagi. Banyak loh orang-orang terikat dengan kebencian sampai hari ini. Hidupnya gak pernah lepas dengan kebencian. Jangan. Kapan kita bahagianya kalau kita selalu benci sama orang? Kita orang ngomong apa tersinggung. Orang buat apa kita marah. Kita udah tulis WhatsApp panjang-panjang. Dibalas cuma WK. Kita marah. Tuh Pak Pendeta lihat. Saya udah panjang-panjang Pak. Dia balas cuma kuek. Jangan marah dulu, jangan-jangan WKWK itu artinya wakangen loh. Kenapa harus marah? Ya bersyukur aja, tungguin deh, nanti pasti dia juga baik. Iya, karena saya banyak melakukan dan mengalami bahwa hidup itu cuma sejauh doa, Bapak Ibu. Kalau engkau punya masalah dengan keluargamu, punya masalah dengan suami, kakak, adikmu, dia hanya sejauh doa. Kalau engkau terus berdoa, pasti Tuhan juga akan pulihkan. Saya sendiri pernah mengalami bagaimana rasanya hancur hati sama kakak, sama adik itu gak cocok. Marah Bapak Ibu, kenapa ya ada kakak kayak begitu? Kenapa ada adik kayak gitu? Kenapa ada saudara kayak gitu? Kalau kita masalah dengan orang lain, kita bisa lupain. Tapi kalau kita sama saudara sendiri, sama kakak atau adik, itu kita mau bilang aku akan mengingatmu sampai lupa, gak akan bisa lupa. Karena adik kakak itu gak bisa digantikan. Suami itu gak bisa digantikan. Makanya Alkitab bilang, dengan istrimu sendiri. Istri itu harus milik sendiri. Bukan milik orang lain. Makanya saya gak setuju kalau ada orang bilang, Pak, kalau nikah udah lama itu udah seperti saudara. Hati-hati nanti saudara kamu kira istri kamu. Pak, kalau nikah udah lama tuh udah kayak teman sendiri. Tahu Pak, hati-hati nanti teman sendiri kamu kira suami kamu. Saya nggak setuju kalau ada orang bilang begitu. Biar menikah lama. Saya tambah cinta Pak. Dia tambah luar biasa. Tambah dahsyat. Istri saya itu Pak, aduh Pak. Dia suka cerita. Dan kalau dia cerita saya udah ngantuk-ngantuk. Dia cerita bisa kayak telenovela loh. Kita udah ngantuk, ya namanya juga istri, Menteri Keuangan lagi ngomong, ya kita harus dengerin. Jadi kita enaknya tuh sama istri, kita jadi tahu banyak informasi. Istri saya kan dulu kepala bagian instalasi farmasi. Setiap pagi saya antar kerja. Saya nggak bergaul sama teman-temannya, tapi saya bisa tahu teman-temannya tuh kayak apa dari cerita istri saya. Iya, saya kalau jemput dia, saya tahu, oh itu tuh bapak itu tuh, oh dia sifatnya begini, dia orangnya suka nyuruh-nyuruh, saya tahu semua. Itulah kelebihan istri, dan saya namakan itu adalah keajaiban dunia yang ke-11. Iya. Jadi kita nggak boleh terikat dengan yang lain, terikat dengan Tuhan saja. Kita nggak boleh cintai Tuhan itu dengan cinta yang KW. Tuhan pingin cinta yang original. Tuhan gak main KW, Tuhan mau yang ori. Iya. Saya pernah ceritakan teman saya pakai jam Rolex KW, akhirnya bau besi.
kena keringet. Udah saya bilang nggak usah lah pakai jam itu. Tapi ini masih bagus. Iya tapi udah bau besi. Kena keringet kamu, udahlah masih bagus. Akhirnya kita namain dia Iron Man. Karena setiap barang dia tercium bau besinya. Tuhan gak mau barang KW, cinta yang KW. Tuhan gak mau cinta yang setengah. Tuhan mau cinta yang segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang asli itu gak tahan lama. Yang KW itu gak tahan lama. Yang ori itu tahan lama. Tapi kalau orang bawa tas Hermes tapi dia ori, biarin Bapak Ibu. Kadang-kala ada saja, Pak itu tasnya 2M. Saya udah cek di Google. Dilihat orangnya pasti mampu belinya. Pak, waduh dia pakai baju ini. Terus kita ngolok-olok mereka, ngapain beli tas segitu harganya mahal. Nah itu kan kamu orang susah. Kalau orang kaya mah beda. Iya, serius. Kita sering bilang ngapain beli jam, katanya 1,5 M, kalau gue mah 1,5 M gue beliin rumah. Ya itu kan kita Amang, Inang. Kita orang susah bilangnya begitu, tapi kalau orang kaya beda cara berpikirnya. Walaupun mereka udah beli jam 1,5, uangnya masih banyak. Kita pikir dengan keadaan kita sekarang. Kita pikir kalau beli jam 1,5 ngapain, mendingan beli rumah. Karena uangmu gak banyak. Kenapa orang bisa beli tas 2 miliar? Sekarang di gereja-gereja ada loh penjaga-penjaga barang-barang mewah. Karena seringkali ada orang yang lupa mana tasnya, mana tas orang. Pulang bawa tas jelek, datang bawa tas jelek, pulang bawa tas Hermes. Ya. Iya. Bahkan kadangkala saking pendeta juga ada yang diberkati dengan barang-barang yang mewah. Ada tuh. Yang duduk di bangku depan itu pelayan, gembala dan pendeta tamu. Yang nomor 2 itu pengerja. Untuk apa? Supaya pastikan di belakang ring 1 ini gak ada orang yang lain. Sehingga gak ada orang yang ambil tas, gak ada orang yang ambil tas orang, aman. Ya. Jadi gak boleh ring 1 itu. Tapi gak di sini apa, gak apa-apa, saya juga gak khawatir. Saya gak punya apa-apa. Bapak Ibu mau ngambil apa dari saya? Ya, gak ada yang mahal. Ya, sehingga kalau ada yang pakai tas Hermes, pakai jam Rolex, pakai mobil mewah, biarin. Hidup juga gak indah kalau gak ada yang gitu-gitu. Kenapa hidup itu indah? Karena astaga, dia pakai, Pak, bajunya Dior, itu tahu Bapak harganya berapa? 200 juta tahu Pak. Hah? Iya, kan indah begitu. Tapi kalau nggak ada yang pakai gitu-gitu kan juga nggak indah. Kalau ada orang yang begitu kita tinggal bilang aja, tunggu tanggal mainnya. Nanti aku juga beli kalau aku bisa. Karena orang yang berhasil itu nggak usah sombong, dia akan kelihatan sombong buat orang yang tidak senang orang berhasil. Iya, kenapa orang berhasil itu? Karena dia udah bisa beli semua. Hanya dia bisa beli barang mahal, bisa beli mobil, bisa makan di tempat yang mewah, bisa pergi ke luar negeri. Jadi kalau ada orang foto lagi di Singapura, foto lagi makan apa, jangan tersinggung karena itulah mereka. Yang bisa kita bilang, tunggu tanggal mainnya. Nanti aku juga sampai di titik itu yang benar. Jangan kita marah kalau ini apa sih tiap makan di foto, makan di sini di foto, makan. Kita juga pelakunya. Pergi ke Singapura di foto sih, ini orang sombong nih, bukan sombong. Orang berhasil itu biar nggak sombong akan kelihatan sombong. Jadi jangan susah karena orang senang, jangan senang karena orang susah. Kalau ada orang senang, bilang puji Tuhan, Tuhan aku mau dong kayak begitu. Tinggal komat kamit aja seperti Hana. Tuhan dengar doa kita. Nah Tuhan itu mengikat kita. Lalu yang kedua dikatakan dalam ayat ini. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu yang kedua, apa artinya penyertaan Tuhan yang sempurna? Penyertaan Tuhan yang sempurna itu artinya, kalau Tuhan beserta kita, cukup bagi kita untuk melanjutkan hidup. Yang penting Tuhan ada. Sampai ada jemaat yang saya marahin tuh, dia bilang gini, saya mau masuk neraka asal di neraka ada Tuhan. Wah itu teologinya salah. Masa Tuhan masuk neraka? Saya nggak apa-apa Pak masuk neraka, yang penting di neraka sekalipun ada Tuhan. Lah dia memasukkan Tuhan dalam neraka. Tuhan yang masukin manusia di dalam neraka, bukan kita yang masuk. Kamu mau jorokin Tuhan ke neraka, lalu kamu bilang biar adem. Kemarin ada kan yang viral? Ya,
Baru 1 hari di neraka, terus seneng-seneng di lautan api. Wah, apa kabar? Pakai kacamata, makan steak, makan apa? Akhirnya di berondong penistaan agama. Karena apa? Karena melemahkan. Bagaimana akibat neraka yang jahanam? Neraka yang panas dengan api yang, kata Alkitab, dihukum dalam api yang menyala-nyala yang gak pernah mati. Api yang kekal. Bayangkan Bapak, belum pernah lihat kan api yang kekal? Kita di rumah sekekal-kekalnya, kalau gas habis udah gak ada lagi apinya. Kita nyalain cetek. Saya udah mau pagi-pagi mau bikin kopi tuh, air panas di dispenser, ya habis itu, belum dicolok ke listrik. Biasa kalau sepanjang malam tuh kita cetek, kok gak nyala? Apinya habis. Ini bukan api yang kekal. Gas habis, api mati. Tapi di neraka apinya kekal. Bagaimana mungkin teologi kita berkata, saya mau masuk neraka pun saya mau, asal ada Tuhan di sana. Aduh, itu sekolah teologi di mana? Ya, yang benar adalah ya saya mau masuk surga karena di surga ada Tuhan. Ya. Cukup untuk kita memiliki alasan, maju terus, jangan mundur, Bapak Ibu. Kalau Tuhan beserta kita, maka akan ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Sehingga hari ini sesudah Pentakosta tadi, ketahuilah bahwa ada roh Tuhan yang telah diturunkan atas kita. Roh Tuhan itu bekerja, Roh Kudus itu bekerja jauh lebih ketika Yesus hadir. Yesus menggunakan tubuh manusia. Sehingga Tuhan yang tidak bisa mati hanya bisa mati. Kenapa? Karena daging ini konsepnya, hakikatnya pasti mati. Sehingga Bapak Ibu jangan pernah berpikir Bapak Ibu tidak bisa mati. Satu kali Bapak Ibu mati beneran, Bapak Ibu baru bilang, rupanya gue bisa mati juga ya. Kan udah terlambat. Kita ini adalah orang-orang yang bergilir. Bahkan kemarin di salah satu rumah duka, ada orang yang berkata, sebetulnya kita semua ini adalah calon-calon jenazah. Sama seperti Bapak yang sedang terbaring kaku ini. Iya. Sehingga jangan sombong. Tuhan aja yang memakai tubuh manusia, itu bisa mati. Apalagi kita. Dan kadang untuk memprediksi kelahiran kita bisa. Manusia modern bisa tahu loh kapan kelahiran anaknya. Bisa tahu. Tapi tidak ada yang bisa tahu kapan kematiannya. Bahkan tanggal kelahiran itu bisa disetting. Maunya 1-1-1-1. Wah, hebat sekarang. Maunya bulannya ini, jamnya ini, minggunya ini. Maka saya seringkali diundang, Pak Pendeta, datang ya Pak ke rumah sakit. Mau ngapain? Istri saya mau lahiran, rencananya jam 11 anaknya lahir. Loh, bisa diprediksi ya? Iya Pak, sekarang udah ada operasi sesar. Yang udah bisa diprediksi jamnya, kapannya, pilihan ininya. Kadang ada yang bisa milih supaya tanggal, bulan, tahunnya bisa misalnya 12 gitu. Ya 10 gitu. Lahirnya, wah bisa diprediksi. Tapi tidak ada orang yang berkata, Pak Pendeta, tanggal segini datang ya. Loh kenapa Pak? Tanggal segitu saya mati Pak. Ada yang bilang gitu? Gak ada. Kita semua buta, gak tahu kapan kematian kita. Sehingga kadang Bapak Ibu, kita harus beresin hidup karena ajal itu tidak menunggu tobat kita. Mati itu tidak menunggu sadarmu. Ada orang yang belum sadar tiba-tiba maut seperti halilintar di siang bolong, duar, datang. Sehingga orang kaget, astaga. Ngeri juga ya kalau ngelihat manusia yang mati itu. Berhenti di situ, udah gak bisa bergerak. Habis. Rekeningnya gak dibawa, dia gak mikir lagi, Tuhan, aku belum buka rekeningku supaya istriku tahu passwordnya. Kadang kan istri gak dikasih tahu PIN ATM-nya loh. Ada loh jemaat kita, aduh Pak, suami saya belum kasih tahu PIN ATM-nya, dia udah keburu meninggal. Iya, ada suami-suami yang begitu. Ada suami yang ketika istrinya periksa handphonenya, ada nama biawak di phonebooknya. Istrinya cari tahu, dia tekan siapa ini biawak, dia tekan telepon, handphonenya yang bunyi. Rupanya selama ini namanya dia disimpan di phonebook suaminya itu dengan nama biawak. Jadi kalau ada telepon dan masuk namanya biawak itu dari istrinya, wah dia marah sama suaminya. Kenapa kamu taruh namaku biawak di situ? Ada suami yang kasih nama istrinya di phonebooknya, Harimau Sumatera. Wah gawat. Kita bukan orang yang seperti itu Bapak Ibu.
Kalau Tuhan serta kita, anak-anak muda percayalah ada Tuhan dalam pencarian jodohmu. Sehingga engkau nggak perlu ketika aduh Pak saya udah bingung nih cari jodoh. Saya mau hubungin tim SAR aja. Supaya apa? Supaya mereka yang cari, bantuin. Di mana jodoh saya? Jangan. Sekarang banyak loh anak-anak Tuhan ketemu di aplikasi jodoh. Saya waktu pembekalan nikah, saya ketemu tuh beberapa anak muda. Kamu kenalan di mana? Biasanya kalau saya awal pembekalan, ada 6 kali pembekalan. Saya tanya, sini ketemunya di mana? Oh saya di sekolah om. Saya ini sekolah bareng dari SMA. Oh iya puji Tuhan. Sini saya di mall. Ketemu di mall juga bisa. Saya di aplikasi jodoh, karena saya udah gak punya waktu untuk cari jodoh. Saya kerja dari pagi sampai malam, begitu terus Senin sampai Jumat. Kadang sampai Sabtu, kadang Minggu juga masuk, gak ada kesempatan. Lalu saya bilang, yang lebih baik sayangnya gak ada orang yang lagi cari jodoh. Semua dapat jodohnya di sini kan, saya bilang, iya ini buktinya mau menikah. Jangan sampai kalian baru sadar, ketika nanti sudah nikah baru nanya, jangan-jangan istri saya itu bukan jodoh saya. Ada loh, opung-opung nanya saya gitu. Amang sini dulu. Ini jangan-jangan istri saya itu bukan jodoh saya ya. Saya tadinya naruh tangan di kantong. Saya mau bilang, saya tabok kamu. Udah punya cucu, punya anak, punya menantu. Baru nanya, jangan-jangan istri saya itu bukan jodoh saya. Terlambat kalau bilang begitu. Jodohmu adalah suamimu, jodohmu adalah istrimu. Dan Alkitab berkata, kalau Tuhan sertai kita, maka itu cukup bagi kita. Karena Alkitab katakan, cukupkanlah dirimu. Jadi kalau Tuhan serta kita, maju terus, pantang mundur, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang ketiga adalah, penyertaan Tuhan yang sempurna itu dikatakan, dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah juga meninggalkan. Ada bapak yang berkata begini, Pak, benar Tuhan itu tidak membiarkan, Tuhan itu tidak meninggalkan. Bagi saya, Tuhan itu gak tinggalin saya. Dia tetap ada di sini menyertai saya. Tapi dia biarkan saya. Bisa gak begitu Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, Tuhan ada. Tapi Tuhan melepaskan genggamannya dari orang itu. Orang yang udah gak mau dibilangin, orang yang gak mau dinasehatin, maka kadang seperti anak yang hilang. Tuhan melepaskan genggamannya, bapaknya lepaskan pegangannya kepada anak itu dibiarkan dalam dosanya. Bapak Ibu tahu, waktu anak hilang itu kembali, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ketika bapaknya melihat anaknya itu datang, bapaknya itu tunggu anak itu di depan rumah. Menunggu sampai anak itu kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kalau kita sudah nggak bisa dibilangin, Tuhan itu melepaskan genggamannya. Dia biarkan kita, dalam Amsal dikatakan, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok dalam dosanya. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa kembali dari dosa ke jalan yang benar, jangan-jangan Bapak Ibu sedang ada di dalam murka. Kenapa? Murka itu kadang bukan tunggu Bapak Ibu sakit, bukan tunggu Bapak Ibu miskin, bukan tunggu Bapak Ibu bangkrut, bukan tunggu Bapak Ibu susah, sehingga orang lihat ini hukuman. Enggak. Murka itu kadang adalah ketika kita semakin terperosok dalam dosa, dan kita tidak pernah bisa kembali. Kita nggak sanggup lagi jadi orang benar. Justru itulah murka yang sedang dijalankan. Bapak Ibu tahu, dosa apa yang paling berbahaya? Dosa yang paling berbahaya itu bukan membunuh. Bukan di daftar dosa yang Bapak Ibu pernah lihat. Ini. Bukan. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang tidak terasa. Sudah berdosa tapi nggak terasa, sudah melakukan dosa. Sudah salah nggak merasa salah. Itu dosa yang paling berbahaya. Lalu hukuman apa yang paling berbahaya? Hukuman yang paling berbahaya itu bukan hukuman mati. Ngeri, ditembak loh orang Pak waktu hukuman mati. Bukan. Hukuman yang paling berbahaya adalah hukuman yang tidak terasa. Padahal kita sudah ada di dalam murka, tapi kita nggak sadar kita harus kembali ke jalan yang benar supaya kita nggak ada lagi di dalam murka, tapi ada di dalam kasih karunia. Hukuman yang paling berbahaya adalah hukuman yang tidak terasa. Sehingga ketika anak yang hilang pergi, Tuhan lepaskan dia. Dan Tuhan hanya menunggu dia kembali. Syukur anak yang hilang itu bisa kembali. Kalau tidak, banyak orang mati bawa dosanya. Banyak orang mati gak pernah bertobat lagi.
Banyak orang mati dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kebobrokan, dalam kehianatan. Tapi anak yang hilang itu kembali. Syukur. Anak yang hilang ini ketika dia mau makan ampas babi, di hatinya berkata, bukankah di rumah Bapakku banyak makanan? Bukankah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Aku akan pulang ke rumah Bapak. Anak yang hilang ini melihat cahaya. Bukankah banyak orang yang tidak sempat lagi kembali? Kadangkala Bapak Ibu keputusan untuk bertobat itu adalah keputusan yang sepi untuk banyak orang. Di dalam Kisah 8 ayat 26, di sana dikatakan pada waktu sida-sida Ethiopia membaca kitab Yesaya, dia nggak ngerti, dia mau belajar tentang Tuhan, mau bertobat. Dan Alkitab berkata, sida-sida Ethiopia itu ada di jalan yang sunyi di pinggir Gaza. Ada jalan yang sunyi dikatakan di sini. Bertobat itu bukan jalan yang rame, tapi jalan yang sunyi. Sepi Bapak Ibu. Sehingga gak banyak orang di situ. Sehingga dikatakan jalan menuju kebinasaan itu lebar. Tapi jalan yang menuju keselamatan itu pintunya sempit. Dan sedikit orang yang masuk di situ. Gak banyak. Sehingga Alkitab berkata jika ada satu orang bertobat. Kenapa disebut cuma satu? Kenapa gak disebut 3.000 seperti waktu Petrus membaptis 3.000 orang, 5.000 orang? Kenapa angkanya cuma satu orang bertobat? Maka malaikat di surga bersorak-sorai. Kenapa Alkitab cuma sebut jika ada satu orang bertobat? Karena memang kadang yang bertobat itu gak banyak, kadang cuma satu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, walaupun cuma satu, malaikat akan bertempik sorak beribu-ribu. Malaikat juga tahu, ayo kita berikan tepuk tangan untuk orang ini. Karena di saat banyak orang tidak mau bertobat, di saat banyak orang tidak mau kembali ke jalan Tuhan, orang ini bisa kembali. Kita harus tepuk tangan untuk orang ini, haleluya, kata malaikat, semuanya bersorak-sorai. Kenapa? Karena kalau kita bertobat, kadang-kala kita ketika bertobat tuh sepertinya sepi. Kita gak kayak dulu lagi kan. Ya. Dulu kita sering-sering ke klub malam. Dulu kita suka minum. Ya, apalagi orang Batak. Orang Batak itu minum birnya banyak. Waktu saya tanya, kenapa banyak? Iya, karena bir itu vitaminnya sedikit. Jadi minumnya harus banyak katanya. Saya bilang, wah ngaco nih, gak bener. Saya bilang, iya, dulu kita sukanya hura-hura, tapi ketika kita bertobat, kita menarik diri, kayaknya sepi. Kita seperti sida-sida di Ethiopia, kisah 8 ayat 27 itu, dia ada di jalan yang sunyi. Tapi biarpun sendirian Bapak Ibu, yang penting kita benar, gak apa-apa. Dan jangan-jangan orang yang harus bertobat itu adalah kita di ruangan ibadah ini. Sehingga hari ini, biarlah kita jadi orang yang Tuhan tak tinggalkan kita, Tuhan juga gak biarkan kita. Ada satu jemaat yang bilang, Pak aduh gawat, saya dua-duanya, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan biarkan saya. Loh kenapa? Aduh hidup saya susah Pak. Makanya jadi suami harus jadi suami yang benar. Jadi istri harus jadi istri yang benar. Ada seorang ibu bilang, Pak gimana sih ciri-ciri suami yang baik itu? Saya jawab, suami yang baik itu yang punya spiritual yang baik. Tapi Pak tetangga saya sana, dia gak punya spiritual, bisa jadi suami yang baik. Oh kalau gitu dia bukan punya spiritual. Tapi dia cuma punya hati nurani. Sehingga dia jadi suami yang baik. Tapi Pak di sana gak punya spiritual, gak punya hati nurani. Dia tetap bisa jadi suami yang baik. Oh kalau udah gak punya spiritual yang baik, gak punya hati nurani yang baik, berarti dia cuma ahli aja jadi suami. Dia cuma punya keahlian jadi suami. Jangan pernah cuma ahli jadi suami. Tapi kita juga harus punya spiritual, punya hati nurani. Begitu juga istri, cuma ahli jadi istri. Istri jabatan keahlian, suami jabatan keahlian. Iya. Kalau kita bicara jabatan itu bicara kerja. Bapak ibu yang suami, engkau bukan sedang bekerja jadi suami. Istri bukan sedang bekerja jadi istri. Suami itu bukan bekerja untuk jadi suami, tapi melakukan panggilan sebagai suami, melakukan panggilan sebagai istri. Saya juga sebagai pengkhotbah, saya bukan sedang bekerja, melakukan pekerjaan saya. Dan saya bukan sedang bekerja pada waktu saya berkhotbah di depan Bapak Ibu, saya sedang melakukan panggilan saya. Kalau bekerja, ya ada hitung-hitungannya. Kadang-kala melayani itu gak ada hitungannya Bapak Ibu. Kadang-kala melayani itu, kalau kita hitung-hitungan, kita anggap khotbah itu kerja. Tapi kalau panggilan, gak ada hitung-hitungannya. Kadang-kala kita jadi orang yang terus melayani setia. Kadang udah lelah, capek. Justru kalau capek, justru kalau lelah, itulah pelayanan sejati.
Dan kita jadi orang-orang yang merasa bahwa kalau kita ada dalam panggilan, kalau kerja itu ada gajinya, tiap tanggal 1 gajian. Tapi kalau kita melakukan panggilan, kadang gaji kita nggak tergantung tanggal 1 loh. Kalau kerja itu bicara gaji, kalau panggilan itu bicara berkat. Berkat itu melebihi gaji. Dan kadang nggak tergantung tanggal 1. Kalau kerja, kita bisa punya penghasilan tetap. Tapi kalau kita melayani, kita bisa punya tetap berpenghasilan. Kadang-kadang tiap hari bisa gajian loh. Saya cerita gitu, anak-anak sekolah saya bilang, aduh enak jadi pendeta. Kadang-kadang sekarang mereka nggak jadi STH lagi, mau nyepak. Jadi guru, karena guru itu gajinya pasti. Pendeta gajinya. Ya, saya bilang benar tiap hari gajian, saya nggak percaya, saya mau jadi guru aja. Dan akhirnya kita sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang terikat dengan Tuhan. Jangan terikat dengan teman-teman ngopi aja. Ayo Bapak Ibu, tiap minggu kita sering kan seneng kalau ada ngopi dengan teman, seneng kalau duduk ngobrol dengan teman. Hari ini kita belajar, kita banyak duduk ngobrol dengan Tuhan. Kadang-kala kita terlalu banyak duduk di tempat ngopi dengan teman ini, sohib ini, sahabat ini. Kapan kita mau duduk dengan Tuhan? Nongkrong dengan Tuhan. Kita nongkrong dengan teman kita. Udahlah kita kurangin sedikit supaya saya bisa duduk banyak dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan, merenungkan perkataannya, baca firman-Nya. Kita jadi orang yang datang kepada Tuhan bukan mau diberkati saja, tapi kita bilang, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. Apa artinya penyertaan Tuhan yang sempurna? Artinya cuma satu. Jangan takut kalau Tuhan menyertai kita. Mari kita ambil sikap doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapak Ibu bisa gak lagu Putri Siagian yang bilang gini. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk dari menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, saat mengangkat Tuhan kan turun tangan. Tuhan kan turun sama, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan, untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi, selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak, mari berdiri bersama-sama. Katakan, jemaat GBI BKP Aston, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, ya selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Berkenanlah Engkau ya Tuhan memberkati kami semua. Turunlah rahmat dan anugerah Tuhan atas kami, sehingga kami sampai di titik bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami semua. Penyertaan-Mu Tuhan menjadi syarat Engkau mengikat kami.
Menjadi cara kami memiliki alasan, cukuplah kasih karunia-Mu atas kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu, kami punya Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu membuat kami mengerti bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Dan sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada hamba yang telah memberitakan firman pada siang hari ini. Mari saudara, kita siapkan persembahan kita yang terbaik sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu sepekan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Gembala Cool. Hari Sabtu terdapat doa fajar pukul 5 pagi diadakan melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11. Yang akan dilayani oleh Pendeta Yosef Fajar. Undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami Tuhan sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau pada saat ini Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan yang dibawakan hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Parapat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Kau hantarkan ke tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud tujuan-Mu Tuhan, di mana hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang ditabur pada saat ini Tuhan adalah firman yang akan memberkati kami Tuhan, yang akan menghibur kami Tuhan, yang akan menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada saat ini yang kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan di kehidupan kami masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat hamba Bapak Pendeta Julius Tuhan. Mari kita angkat saudara tangan kita berdoa buat hambanya. Terima kasih Tuhan Kau hantarkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terlebih pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan semakin banyak jiwa mengerti. Bersama Yesus ada keselamatan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah kami yang beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan tempat ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menugerahkan tempat ini Tuhan. Kami percaya lewat tempat ini Tuhan ada hadirat-Mu Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan yang akan datang ke tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Begitu juga Tuhan firman-Mu, persembahan kami Tuhan yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang akan kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan kepada dia, sungguh terima kasih Tuhan, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nanawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.